Ya, dua sisi kita lanjutkan kembali. Pak Kiflan tadi terpotong disebutkan hasil penelitian Ben Anderson akhirnya mengakui ada keterlibatan PKI di situ dan ada masalah internal. Iya, sangat menarik tadi Mas Herman Sulistyo atau Mas Kiki. Gini, saya membaca juga ada beberapa bacaan-bacaan sejarah dari Victor McVeigh, kemudian dari Seknek, kemudian dokumen-dokumen dari Mahmilub, bahwa memang penelitian tulisan Ben Anderson, paper Cornell itu menyebutkan bahwa PKI tidak terlibat, PKI nggak salah. Bisa cara berpikir itu karena begini, saya setelah membaca Ruth McVeigh. Ruth McVeigh itu kan istri McVeigh itu kan istrinya ya? Bukan. Tapi satu sama peneliti dia ya. Ya. Nah, jadi termasuk si Ben Anderson. Jadi sebenarnya kalau mereka berdua membuat tulisan yang menjadi satu ya, atau dalam penelitiannya itu bertiga ya, menjadi satu ya. Frederick Bunga. Ya. Saya tertarik, Ruth McVeigh itu adalah salah satu dosen di Institut Al-Arqam miliknya Partai Komunis. Ali Arqam ya, miliknya Partai Komunis. Jadi dengan demikian dia berpikir cara komunis. Jadi bagaimanapun dia tidak akan bisa mau objektif. Termasuk Ben Anderson sampai terakhir dia kan meninggalnya di Malang. Ben Anderson baru setahun yang lalu, ingat saya 2016 ya. Itu dia masih membina anak-anak, terutama kader-kader PKI, di rumahnya masih dia bina, bayangkan. Jadi bagaimanapun dia tidak akan objektif. Jadi kalau Anda tadi sudah bilang pengakuan dia, akhirnya dia tidak mengakui, tapi itu adalah kenyataan yang penelitian dari Mas Kiki, itu bagus. Jadi bahwa PKI itu terlibat ya, dengan segala macam lah data-datanya. Mas Kiki ada penelitian. Catatannya adalah itu kompleks sekali. Modelnya gimana? Tidak hanya dalam batas-batas tertentu mungkin PKI terlibat. Dalam arti bukan partainya, tapi partainya jelas. Ini itu kontroversi makanya. Tapi kita kembali aja ke fokus. Bukan peneliti. Iya, terkait dengan film ini. Tapi katanya ada keterlibatan PKI di balik peristiwa 30 September itu. Enggak berkaitan dengan film ini. Apakah film apakah film ini layak untuk diputar ulang seperti itu? Di mana kelemahan-kelemahan menurut kacamata awam itu perlu gitu loh. Tapi kalau soal keterlibatan layak ditayangkan karena sejarah itu milik pemenang dalam pertarungan politik. Nah, kalau di kalangan mahasiswa, orang dewasa, ini bagus untuk melihat, historiografi pada masa Orde Baru memang seperti itu. Yang jadi soal kalau ditonton anak-anak, karena apa? Adegan kekerasannya aja. Harusnya itu dibuat versi yang nggak ada kekerasannya itu, ada bagusnya juga. Ya nggak bisa orang tujuannya memang pembunuh, masa nggak ditunjukkan gimana? Cuma tinggal kita bisa aja anak-anak nggak ikut. Adegannya itu terlalu dramatis. Di satu pihak juga yang menurut saya juga harus direvisi itu adalah kejadian di Lubang Buaya yang begitu diolah sedemikian rupa sampai betul-betul menimbulkan kebencian orang. Itu kan menjadi tidak sehat sebuah film direkayasa untuk kepentingan satu pihak. Dan kedua, itu film sebentar. Fiksi sih. Ini film fiksi. Clear. Ini film fiksi. Betul, harus ditanya kembali. Fiksi. Ini film fiksi. Tetapi dengan tema-tema maksudnya dokumenter. Terakhir kan ditutup dengan film dokumenter. Kalau dilihat itu Pak Harto sendiri muncul terakhir, Pak Nasution muncul terakhir. Nah, ini menjadi persoalan. Betul. Makanya kalau judul dari film itu sebetulnya ini bla 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 sebuah fiksi. Ada yang dikenal dengan anakronisme. Anakronisme itu menilai Soeharto dari periode sekarang. Jadi harus dibaca dalam konteks pada saat itu. Tidak banyak orang tahu bahwa Kostrad, ini mantan komandan Kostrad ini, pada zaman itu betul-betul cadangan strategis. Jadi dia tidak punya pasukan seperti sekarang ini. Sebentar, Pak Kiflan. Dia koordinator semua pasukan yang di bawahnya ada komandonya, waktu saat bergerak operasi langsung dia merintahkan. Semua itu masing-masing ada milik Kodam ya. Masing-masing pasukan milik Kodam. Milik organiknya kan kita kembali lagi nih ke topik kita Pak Kiflan. Tadi dikatakan ini film fiksi loh, bukan film sejarah. Jangan begitu dong. Kalau fiksi itu kan cuma khayalan, ya cuma kira-kira begitu. Padahal ini juga hasil penelitian kok. Jadi ini film fiksi. Jadi gini ya, gini kalau bagi orang yang merasa rugi, namanya fiksi. Anda merasa rugi. Rugi karena masalah bersangkutan dengan masa sejarah Bapak itu. Jadi dia melakukan fiksi. Tapi begini, masalah apakah itu perlu? Kenapa dilakukan Panglima TNI mengatakan kalau tidak ada sebab tidak ada akibat.
Panglima dia udah mengatakan, wah ini perkiraan. Saya kan mantan tentara, jadi saya tahu ini akan terjadi ini, munculnya ini, ini akibatnya ini. Jadi dia keluarkan. Kok munculnya kira-kira mau bangkit lagi nih, kemudian kok ada mau balas dendam lagi. Kok mau heroisme yang PKI itu dan pengikutnya kok udah mulai muncul. Maka Panglima mau mengeluarkan ini supaya terutamanya keluarga dan TNI-nya mengerti duduk persoalan yang anak-anak muda sekarang. Tapi kalau itu nobar nonton bersama di dalam itu dilakukan untuk umum juga, memang itu dilakukan supaya tahu semuanya. Jadi siap. Sampai saya juga ada ancaman terhadap diri saya. Ada ancaman. Jadi tapi saya nggak peduli ancaman. Jadi dua kalimat saja. Karena bukan fiksi, Pak. Udah mulai ancaman pada orang lain, belum pada saya. Sebentar Pak Ilham. Pak Ilham tetap bersikeras bahwa itu adalah film fiksi.